Jadi khusus teman-teman dari negara-negara tetangga. Pertama, saya mau menyampaikan kata-kata mutiara untuk teman saya yang di Thailand. Saudara, paling tahu sih. Paling tahu từ đó, tahu từ đó. Nhập lên bạn, thì ảo cứ đã. Kau cứ đã. Tahu cứ được, tập báo cho từng. Oke, halo semuanya. Selamat datang di podcast HMJPPBBK bersama aku Vera yang akan menemani teman-teman di sharing kita kali ini. And anyway guys, seperti yang sudah kalian lihat di layar ya, hari ini kita tuh akan ada live podcast dan temanya tuh sangat menarik loh. Mungkin aku akan singgung sedikit nih, siapa di sini teman-teman yang suka banget ngerjain tugas tapi ternyata scroll sosmed dulu deh dengan embel-embel aku mau istirahat gitu ya. Ternyata udah 40 menit scrollnya gitu. Nah, terakhirnya karena keseringan lihat orang yang aktif di sosial media, teman-teman jadi insecure, self compare, dan jadinya kehilangan jati diri. So, hari ini kita akan bahas tuntas kenapa ya di lingkup mahasiswa hal itu tuh sering banget terjadi. Tapi hari ini aku nggak sendiri loh teman-teman, karena aku ditemani oleh tamu yang spesial banget hari ini yang akan membantu aku untuk bisa mengupas tuntas materi atau podcast kita hari ini. Beliau bukan hanya sebagai dosen, tapi juga beliau aktif di dunia luar dan juga dalam akademik. Langsung aja yuk kita sapa. Halo Bapak. Halo. Bapak apa kabar nih Pak di bulan Ramadan ini? Alhamdulillah, ini kan bulan Ramadan jadi saya hijau-hijau nih sengaja. Kebetulan. Biar fresh gitu ya Pak ya. Oke. Kata pepatah tak kenal maka tak sayang nih Pak. Boleh dong Bapak perkenalan dulu dong biar makin sayang nih sama penontonnya nih. Ke kamera ya? Oke, benar-benar. Halo semuanya, kenalin nama saya Rezi Abdul Nazi. Saya di sini sebagai dosen ya, diundangnya sebagai dosen di jurusan bimbingan dan konseling. Oke, mungkin Bapak mau bercerita sedikit gitu tentang latar belakang Bapak, boleh? Latar belakang saya kebetulan asalnya dari Jambi ya. Saya dari Jambi merantau ke Medan ini udah hampir lebih dari setengah tahun kebetulan, alhamdulillah. Dan alhamdulillah sudah cocok juga nih di Medan kayaknya. Udah collab gitu ya Pak sama Udah, Medan begitu. akal gitu ya. Oke. Nah, teman-teman karena hari ini tamu kita cukup sangat sih abis ya gitu. Jadi chill banget gitu. Nah, jadi hari kita akan ngobrol sharingnya santai aja atau biasanya sering curcol kali ya Pak ya. Nah, jadi langsung aja nih Pak, kita akan masuk ke topik media sosial. Langsung banget nih? Langsung banget nih. Oh, soalnya udah mau buka antar lagi Pak. 6 jam lagi mungkin. Oke, kalau ngomongin soal media sosial nih Pak, mungkin dari Bapak sendiri, Bapak masih muda ya gitu, masih kisaran setengah abad mungkin Pak? Belum sampai ya? Oh belum ya? Oke, Bapak kalau di media sosial tuh untuk saat ini aktif banget atau non aktif gitu Pak? Dalam konteks apa nih aktifnya? Mungkin dalam konten gitu Pak, dalam share-share. Konten. Yes. Kalau di media sosial sih kebetulan nggak yang seaktif itu untuk share konten dan lain sebagainya. Cuma kalau menggunakan media sosial pasti aktif banget. Oke, kira-kira rentangnya berapa persen? Waduh, lumayan nih soalnya. Lumayan soalnya. Kalau untuk media sosial penggunaannya ya sehari bisa 3-4 jam lah. Scroll aja Pak, scroll aja. Kan yang sering scroll kan bukan TikTok aja kan. Ada Instagram, ada X juga, gitu ada ya yang lain-lain, YouTube gitu lah. Sangat aktif ya Bapak di beberapa sosial media ya. Lupa. Oke, mungkin teman-teman yang mau mutualan gitu ya, nanti di bawah ini ya teman-teman ya, nanti boleh dieditin ya nama Instagramnya gitu. Ya. Untuk masuk jangan dulu ya. Oh jangan dulu. Oke, nggak apa-apa. Nih Pak, Bapak kan aktif sebagai dosen ya Pak. Pasti langsung terjun nih lihat teman-teman mahasiswa, apalagi umurnya ada yang nggak kalah ya deket-deketan lah sama Bapak gitu. Iya, enggak. Oke, nah kira-kira nih Pak, kalau melihat mahasiswa sekarang, menurut Bapak kalau dari segi media sosial, hubungan mereka dengan media sosial ini deket gak sih Pak? Atau kalaupun deket, apakah Bapak melihat hubungan tersebut sehat atau malah jadi membuat mereka tuh tertekan gitu Pak? Kita kalau ngomongin media sosial tuh kita
kayaknya nggak usah ngomongin mahasiswa aja tuh sudah general aja tuh udah kayaknya pada saat ini anak-anak muda khususnya Gen Z, milenial dan Gen Alpha itu kayaknya nggak bisa lepas tuh dari namanya media sosial. Kayak sudah jadi kebutuhan sehari-hari jadi kayaknya gitu ya. Kalau di lingkup mahasiswa sendiri kayaknya kalau khusus untuk mahasiswa kayaknya nggak ada bedanya ya. Kayaknya dengan saya, dengan dosen-dosen yang lain, dengan anak-anak sekolah, penggunaan media sosial, bagaimana mereka menggunakan media sosial, bagaimana mereka berkonten, apa aja yang mereka lihat di media sosial itu kayaknya nggak ada perbedaan gitu. Dan kalau kita bicara tentang tekanan di media sosial, ya kita tidak bisa memungkiri bahwa media sosial ini seperti yang kita bahas hari ini itu bisa jadi sebuah satu platform atau ruang untuk berekspresi, tapi juga bisa untuk menjadi satu platform yang membuat malah si individu ini mendapatkan sebuah tekanan sosial yang ada gitu. Karena lagi-lagi media sosial itu kan adalah tempat yang memang benar-benar bebas dalam tanda kutip ya gitu kan. Bebas berekspresi, bebas berkata apapun dalam tanda kutip, dan itu sangat mudah gitu loh. Kalau kita mau ngomong A, B, C, D, E, F, G ke orang melalui media sosial itu adalah satu hal yang sangat mudah. Ketik aja, nggak sampai 5 menit udah selesai. Kita nggak perlu mikir perasaan mereka dan sebagainya. Banyak orang kayak gitu, sayangnya gitu. Oke, berarti memang media sosial ini kayak pedang bermata dua ya Pak ya. Bisa dari sisi positif, bisa dari sisi negatifnya gitu. Mungkin kita sebelum masuk yang membuat overthinking, kita buat dulu yang agak positif thinking dulu nih Pak di media sosial. Kan sekarang tuh banyak banget ya Pak. Oke deh, kita nggak usah ambil dari kalangan mahasiswa aja gitu ya. Bahkan usia rentang 16 sampai 20 tahun itu sering banget scroll sosial media dengan embel-embel yang bilang kalau sosial media itu bisa bantu kita untuk mencari proses jati diri gitu Pak, atau malah sebaliknya gitu Pak? Bisa, lagi-lagi bisa. Media sosial itu adalah tempat yang sangat bebas dan tidak bisa dikotak-kotakkan dalam tanda kutip ya. Jadi penggunaan media sosial itu memang tergantung pada orangnya sebenarnya. Bagaimana kita menggunakan, bagaimana cara pandang kita dalam menggunakan media sosial gitu. Dan bagaimana kondisi kita mempengaruhi kita dengan untuk menggunakan hal tersebut gitu. Kalau misalkan untuk mencari jati diri ya sangat bisa dong gitu. Kita bisa melihat referensi yang ada dan sebagainya. Media sosial itu kan bisa digunakan sebagai media ekspresi, membangun sebuah personal branding, bisa juga digunakan untuk sebagai pembentukan jati diri bisa sebenarnya ya. Kalau kita gali lebih dalam lagi gitu loh, gimana orang bisa berekspresi dalam tanda kutip, misalkan disukai bernyanyi, jadi dia bisa menyalurkan hobinya dalam bernyanyi, bermusik, lalu juga melukis, desain grafis dan lain sebagainya, dan juga bisa menyampaikan opini-opininya tentang apa yang terjadi di dunia pada saat ini gitu loh. Dan yang kayak kamu bilang tadi juga bisa menjadi salah satu dorongan untuk kita menjadi lebih baik. Mungkin misalkan konten media sosial dilihatnya adalah konten-konten yang berhubungan dengan volunteer begitu, konten-konten yang berhubungan dengan kemanusiaan, volunteer, atau konten-konten yang berhubungan dengan bagaimana kita bisa menjadi lebih baik di kehidupan kita sehari-hari. Kita nggak usah ngomong volunteer yang jauh-jauh gitu loh. Sesederhana kita lihat ada konten gimana cara buat lubang biopori aja, dari yang sebelumnya kita nggak kepikiran nih untuk buat lubang biopori, jadi bisa kayak gini ya, kayaknya bisa deh aku buat di rumahku, kayaknya bisa deh aku buat di sekitarku, biar aku nanti bisa buang sampahnya, khususnya sampah organik di lubang biopori ini, bisa dijadiin pupuk kompos dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya bisa-bisa aja, tapi kayak yang aku bilang tadi, lagi-lagi media sosial ini pedang bermata dua gitu loh, seperti pisau lah gitu. Bisa dipakai untuk masak, bisa dipakai untuk motong wortel, kentang, tapi juga bisa dipakai untuk tindak kejahatan. Oke, nah
kalau tadi kan kita bahas tentang positifnya dulu nih, Mas, link ke positif ya Pak. Nah, kan kalau misalnya sekarang tuh ada Instagram, ada TikTok, ada LinkedIn. Bapak main LinkedIn nggak? Ya. Ada LinkedIn-nya. Ada dong. Oke, banyak pengikutnya ya Pak ya. Nggak terlalu ya. Boleh di follow. Boleh di follow gitu. Koneksi. Nah teman-teman, kemarin tuh sempat ada informasi kalau ternyata LinkedIn sendiri nih Pak, sebenarnya kan sosial media yang sangat naik ya sekarang ratingnya. Ternyata sosial media ini tuh menjadi aplikasi toksik katanya untuk teman-teman ya rentang usia 16 sampai 20-an lah yang tadi berproses mencari jati diri. Kenapa? Karena ternyata di link ini tuh terlalu banyak pencitraan katanya. Terlalu banyak udahlah kalau dia ikut aktif gitu kan, udah difoto aja sebagai dokumentasi aja. Sementara ternyata di real life-nya enggak gitu. Itu yang sekarang jadi problem untuk teman-teman yang lain. Jadi seolah-olah udahlah main sosial media juga isinya pencitraan semua, katanya bangun branding gitu ya. Tapi ternyata real life-nya juga sama aja gitu. Kalau dari pandangan Bapak sendiri gimana tuh Pak? Iya. Soalnya kalau kita ngomongin media sosial kan banyak jenisnya ya. Dan LinkedIn ini memang sebenarnya adalah satu platform media sosial di mana tempat bertemunya HRD dan pencari kerja. Sebenarnya kan di situ bedanya LinkedIn dan Instagram dan TikTok. LinkedIn ini khusus untuk si pencari kerja dan yang orang membutuhkan pekerjaan gitu loh. Jadi memang mungkin fokusnya karena si LinkedIn ini adalah platform untuk gimana terkoneksi antara HRD dan si orang yang membutuhkan pekerjaan. Jadi memang salah satu yang memang ditonjolkan di LinkedIn itu adalah bagaimana kita bisa membranding diri. Lagi-lagi, itu kan adalah salah satu cara kita supaya bisa dilirik sama HRD. Sayangnya mungkin memang ternyata oleh beberapa oknum atau individu malah membuat branding yang tidak sesuai dengan apa yang ada pada dirinya gitu loh. Misalkan dia bilang kalau dia habis ikut apa dan dapat sertifikat, ternyata itu adalah sertifikat palsu. Itu kan salah satu hal yang tidak dibenarkan. Tapi kalau memang dia punya kapabilitas atau memang mempunyai sertifikat itu, mendapatkan sertifikat itu secara resmi, mengikuti kegiatan itu secara resmi, saya rasa it's okay, karena itu adalah bagian dari branding diri supaya dilirik oleh HRD. Lagi-lagi LinkedIn, kalau kita ngomong ke LinkedIn ya, LinkedIn itu kan adalah tempat seperti yang saya bilang berkali-kali, berapa kali tadi? 3-4 tempat bertemunya si HRD, si orang yang mencari karyawan, dan si para pencari kerja. Jadi memang kalau di LinkedIn, kalau kita ngomongin LinkedIn ya, si Vera, itu saya rasa it's okay kalau misalkan kita membranding diri luar biasanya, asal memang itu kita, menurut saya. Karena memang situ tempatnya. Gini, kalau misalkan kamu mau jualan, yang kamu lakukan apa? Promosi. Sampaikan bahwa misalkan kamu jualan pensil. Pensil ini bedanya apa nih dari yang lain? Kelebihannya apa nih dari yang lain? Nah, di LinkedIn itu yang kita jual adalah diri kita. Tanda kutip ya guys. So kayak kemampuan kita, kompetensi kita. Oh, aku lulusan ini loh. Projectku saat aku di semasa kampus tuh ini aja, ini loh. Aku pernah magang di sini loh. Aku pernah punya project ini loh. Ini portofolioku loh. Supaya dilirik sama HRD. Gitu loh. Jadi memang itu platformnya untuk menonjolkan kemampuan kita. Lagi-lagi ya, ini lah masalahnya di Indonesia tuh kadang-kadang kan ini terlalu low profile. Low profile tuh bagus. Maksudnya kayak kita merendah, nggak terlalu ingin terlihat. Ya, oke lah. Itu memang budaya kita. Tapi kadang-kadang keterlaluan. Sampai-sampai sebenarnya kita mampu, jadi kita kayak, aku nggak bisa. Saya rasa kalau misalkan konteks untuk bekerja, untuk sesuatu hal yang memang kita bisa, tapi dan kita butuhkan gitu loh, kita nggak perlu kayak gitu. Kalau kita bisa ya kita tunjukkan kalau kita bisa. Gitu. Kita kan di dunia apalagi kalau sekarang ya kalau kita ngomong, kita tahu lah lapangan pekerjaan kita sangat sedikit gitu loh. Semua orang berbondong-bondong mencari pekerjaan. Siapa yang bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik adalah orang-orang yang berani. Orang yang berani apa? Dan pada kutip orang yang berani menunjukkan bahwa dia bisa. Kebanyakan orang
itu nggak berani untuk menunjukkan kalau dia bisa. Kayaknya aku nggak bisa deh. Kayaknya nanti dulu deh. Kayaknya dia lebih oke deh. Maksudnya enggak, jangan. Untuk kamu juga ya. Kalau kamu bisa, tunjukkan aja. Kayak misalkan kamu sekarang jadi host, gitu. Kamu bisa. Nggak perfect, it's okay. Nggak yang sempurna, it's okay. Banyak kok yang di luar sana yang lebih baik daripada aku jadi host. Memang ya udah nggak apa-apa, tapi kamu bisa. Ya udah bilang aja bisa. Aku bisa kok. Nggak semata Najwa, it's okay. Emang mata Najwa langsung kayak sekarang? Enggak kan, ada prosesnya kan. Nah gitu. Oke, wow, ini jadi kayak melo gitu ya Pak ya? Iya, langsung kayak kesan compare gitu ya. Jadi makin dingin suasananya gitu ya. Hasilnya deh. Oke. Nah, tadi kan kita berbicara tentang lapangan kerja itu di LinkedIn ya. Berarti notabene dan kata toxic ini tergantung si individunya seperti itu. Bagaimana cara menggambarkan dirinya, bagaimana cara melihat orang lain itu seperti itu. Nah, apakah itu juga berlaku di Instagram atau di TikTok gitu Pak? Apalagi sekarang TikTok tuh, wah, kalau misalnya kita lihat brandingan orang-orang di TikTok ya, itu kayaknya luar biasa deh. Maksudnya yang kayak dan di Instagram, kalau menurut Bapak gimana? Gini, apa yang kita lihat di media sosial itu adalah sebagian kecil, mungkin satu titik dalam kehidupan dia aja. Yang dari sekian banyak video, dari sekian banyak foto, mungkin ribuan gitu, dipilih satu yang paling perfect, yang akhirnya diupload, dan itu yang kita lihat sehari-hari, gitu loh. Jadi kalau kita lihat di media sosial, misalkan, oh dia umur 24 tahun udah punya rumah, dia 20 tahun, 100 juta pertamanya di 20 tahun loh, gitu loh. Kita nggak bisa mencap bahwa itu adalah suatu hal yang memang harus terjadi di usia itu. Karena lagi-lagi itu adalah satu gambaran kecil di kehidupannya aja, gitu. Kayak misalkan kita lagi di podcast nih sekarang kan, kita mungkin di YouTube, di TikTok, Instagram, boleh. Yang kalian lihat ini ada satu kotak kecil aja nih, satu kotak kecil aja yang tertangkap kamera. Tapi kalau misalnya kita wide lebih besar lagi, itu ada kursi nggak jelas, ada kipas nggak jelas, ada kotoran dan lain sebagainya. Tapi kita ngambil yang perfect kan. Nah, jadi kalau misalkan kita ngomongin media sosial, TikTok dan Instagram, jadi pertanyaannya apa? Gimana menurut Bapak pandangan tentang Instagram dan TikTok? Apakah itu juga pencitraan seperti LinkedIn atau tidak? Iya dong. Pada akhirnya orang akan membranding diri sebagai bagaimana dia bisa terlihat perfect di sana. Sayangnya pada saat ini karena hal itu orang-orang jadi memiliki ekspektasi tinggi tentang apa yang harusnya dicapai oleh dirinya. Ada terjadi yang namanya perbandingan, membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Dia menganggap bahwa apa yang ada di media sosial itu memang adalah hal wajar yang harusnya dimiliki. Padahal enggak. Lagi-lagi seperti yang saya bilang tadi, itu cuma branding. Itu adalah sebagian kecil kehidupan dia aja yang ditampilkan di media sosial. Itu bukan seluruh hidupnya. Gitu. Sayangnya ini yang nggak disadari sama teman-teman kita saat ini yang muda-muda khususnya ya. Dia menganggap bahwa contoh lah, ada konten-konten, pernah kamu lihat nggak konten-konten yang bilang, oh kamu ekspektasi gaji pasanganmu berapa? Aku sih katanya gitu. Aku sih nggak ngomong ya, pokoknya 1 juta sebulan, it's okay katanya gitu. Kalau kita misalkan kita tarik lagi ke fakta realnya di Indonesia, berapa orang sih yang punya penghasilan 1 juta per bulan? Kayaknya rata-rata di Indonesia itu gajinya penghasilan bulannya 3.040.000 kali, mostly. Jadi kan itu dia berani ngomong kayak itu kenapa? Karena dia sudah terstandarisasi dari apa yang sudah dilihatnya di media sosial. Dia menganggap apa yang ada di media sosial itu adalah hal yang paling umum yang terjadi di masyarakat. Padahal kalau kita ngomongin pengguna media sosial, TikTok mungkin nggak sampai 50% warga Indonesia menggunakan TikTok, tapi karena itu yang dia lihat sehari-hari, jadi dia menganggap itu adalah hal biasa. Gitu. Branding nggak salah, punya ekspektasi nggak salah,
Tapi sayangnya orang nggak bisa mengukur kadar ekspektasinya. Apakah ini adalah ekspektasi yang realistis atau enggak gitu loh. Kayak misalkan gaji 1 juta, penghasilan 1 juta per bulan, berapa persen orang Indonesia yang punya gaji seperti itu gitu loh. Saya yakin tidak sampai 5% mungkin atau 10% dari 200 juta orang. Lebih dari 200 juta orang Indonesia. Nggak sampai 10% kan gitu loh. Terus emang kalau ketemu sama orang yang punya penghasilan 1 juta per bulan, pasti tipe idealnya kan enggak bakal di-cut lagi kan? Mungkin tingginya nggak sesuai. Di-cut lagi, mungkin cara ngomongnya nggak sesuai. Di-cut lagi, kan jadi nggak realistis jadinya kan? Jatuhnya jadi nggak realistis kan? Sayangnya di situ, toksiknya tuh di situ sebenarnya. Kalau branding diri seperti ini, menurut saya nggak apa-apa, it's okay. Lagi-lagi branding sesuai dengan apa yang memang benar memiliki. Banyak juga orang yang melakukan branding seakan-akan dia memiliki itu. Tau nggak? Paham. Oh gajiku ya 50 juta per bulan, faktanya 5 juta. Banyak nggak? Banyak loh. Kenapa? Karena tekanan. Dia menganggap apa yang terjadi di media sosial itu adalah memang keharusan yang harus dimiliki oleh masyarakat umumnya gitu loh. Punya rumah usia 24 tahun, 1 juta pertama di 20 tahun, punya gaji 100 juta dan sebagainya. Sebenarnya kan udah berapa sih yang punya hal itu di dunia ini gitu loh. Gitu. Ini udah gak positif langsung overthinking ya yang nonton gitu ya. Aduh, jangan. Oke, kalau dari Bapak sendiri nih, mungkin pengalaman Bapak ya. Pasti Bapak saat ini bisa sharing sama kita karena pengalaman tentunya. Kalau Bapak pernah nggak sih Pak merasakan hal-hal yang sedemikian rupa yang jadinya buat Bapak merasa, aduh kok dia kayaknya enak banget ya hidupnya, dia perfect banget ya secara brandingnya gitu. Boleh dong Pak, boleh. Pernah banget. Terutama waktu saya baru kuliah ya. Waktu kuliah, di tengah-tengah kuliah usia 20 tahun. Bisa dibilang proses mencari tahu apakah aku ini udah di jalan yang benar atau belum sih gitu. Proses perbandingan itu sangat luar biasa waktu itu. Masih ingat banget aku. Dulu karena masih kuliah, ya kita punya anak mahasiswa, penghasilan dari mana? Dari orang tua gitu loh. Di sisi lain ada beberapa teman juga yang nggak kuliah, tapi langsung kerja. Ikatan dinas kan, jadi anggota dan sebagainya, yang otomatis kehidupannya udah lebih baik. Di situ adalah fase di mana saya akhirnya sayangnya membandingkan diri saya dengan orang lain. Kok aku kayak gini? Kok aku masih minta ke orang tua ya? Pada saat itu ya, kok temenku udah bisa punya kendaraan ya? Kok aku cuma masih kayak gini-gini aja ya? Ada fase. Lagi-lagi ada banget lagi. Iya, ada banget lagi. Sampai akhirnya ya obrolan sama temen gitu juga, kayak kayaknya dia kok nggak bisa ya? Kok aku gini-gini aja ya? Gitu loh. Ada banget. Oke, itu fasenya sedikit berat ya Pak? Enggak sih, itu sangat berat sih itu Pak. Itu bukan berat, ya lebih ke kayak capek. Yes. Pada akhirnya capek kita lihat orang lain, lihat kesuksesan orang lain dan membandingkannya dengan diri kita. Kayak seakan-akan kita jadi nggak kayak orang gagal gitu loh, Pak, nggak sih? Kita nggak usah ngomongin materi, misalnya uang deh, kesuksesan misalkan kayak, oh dia berhasil exchange student ke luar negeri, oh dia berhasil dapat beasiswa PDP dan lain sebagainya, oh dia berhasil lanjut pendidikan dan lain sebagainya. Itu kan kadang-kadang tanpa disadari, kadang-kadang pengalaman pribadi ya, akhirnya membandingkan dengan orang lain gitu loh, kayak kok aku nggak bisa kayak gitu ya, kok aku nggak bisa kayak gitu ya, padahal aku udah coba loh. Tanpa kita sadari sebenarnya kita juga punya pencapaian kita sendiri. Itu waktu itu yang nggak saya sadari gitu loh. Saya membandingkan
terutamanya dengan teman-teman saya yang udah kerja ya waktu itu, yang paling utamanya ya. Gak tau ya, mungkin karena saya cowok ya, jadi kayak ngeliat, ih kok dia udah oke banget nih, saya masih kayak merangkak-rangkak nih gitu loh. Saya membandingkan materi saya dengan materi orang lain pada saat itu, sampai akhirnya waktu berjalan sampai di satu titik saya kayaknya memang beda aja jalannya. Dia punya pencapaiannya sendiri dan saya juga punya pencapaian sendiri. Kalau misalkan aku fokus ke pencapaian orang lain, pencapaianku nggak akan maju signifikan. Harusnya aku jadi orang yang bisa fokus ke diriku sendiri dulu, gitu loh. Oke. Nah, dia kayak, oh iya kan aku udah punya ini, kok aku masih membandingkan dengan orang lain ya? Kan aku udah punya ini juga. Nggak semua orang bisa loh yang ini, gitu loh. Waktu itu saya buat sekolah kecil-kecilan, masih dibantu orang tua. Saya nggak punya apa, tapi ada gitu loh. Tapi waktu itu saya masih insecure. Kenapa? Karena itu sekolah baru, kecil, tanpa biaya masuk, gratis, SLB kan. Ya karena fokusnya memang supaya si anak-anak berkebutuhan khusus yang ada sekitar itu yang nggak sekolah itu bisa sekolah gitu kan. Karena banyak banget waktu itu ditemuin gitu. Jadi kalau kita membandingkan dalam tanda kutip materinya jauh banget dengan teman-teman yang bekerja, mungkin teman-teman yang bekerja gaji 10 juta, 8 juta dan sebagainya. Saya waktu itu nol. Nah, sampai satu titik saya kayak, kok aku harus membandingkan diriku dengan dia? Dia memang oke, tapi ya itu pencapaian dia. Aku punya loh ini. Memang nggak dalam tanda kutip materinya nggak oke, tapi dampaknya oke loh, gitu loh. Kalau misalkan aku fokusnya ke dia, nanti ini lama-lama malah hancur. Dalam tanda kutip malah aku tarik-tarikin uangnya, karena aku ngejar yang sama kayak dia, emang nggak? Betul. Akhirnya dampak yang satu pencapaian saya yang orang lain nggak bisa dapat, malah aku buang, gitu loh. Karena nggak fokus ke pencapaian sendiri. Nah, gitu. Masa-masa itu ada. Lagi-lagi karena udah susah juga. Oke. Kita tahu dia dapat ini, kita tahu dia punya ini kan juga dari media sosial. Tapi kalau kita lihat lebih jauh lagi, kalau kita dalamin lagi, mungkin kita ngobrol sama dia, ya dia punya masalahnya sendiri. Saya punya masalah saya sendiri. Dia punya pencapaian sendiri, saya punya pencapaian saya sendiri. Lagi-lagi fokus ke diri sendiri aja lah kalau harus. Kan memang sekarang tuh banyak juga ya mungkin berpengalaman sama kayak bapak juga nih. Nah terus teman-teman tuh pada termasuk saya sih kemarin sempat detox sosmed juga, jadinya vakum 1 tahun, hampir 1 tahun vakum, gak buka sosmed hanya karena Sudah, itu masih baru buka lah ya tahun ini lah. Udah tahu izin. Udah tahu izin buka langsung gitu, potret lagi gitu kan. Nah kalau bapak sendiri pernah nggak sih pak kepikiran untuk hal seperti itu? Karena kan ini tadi konteks kita ke sosial media ya, supaya mungkin lebih ke fokus sama diri sendiri. Bapak untuk menanggulangi hal tersebut, apakah memang bapak detox digital nih, atau malah tetap menggunakan tapi lebih ke bagaimana caranya ini supaya lebih produktif seperti itu pak? Oh saya waktu itu ini introspeksi diri. Oke. Lebih ke kalau dalam penggunaan media sosial dalam tanda kutip introspeksi diri bahwa konten yang saya ingin tampilkan ini adalah sebuah bentuk ekspresi atau validasi. Kadang-kadang orang salah tuh di dua itu, rancu tuh. Dia upload, dia bilang ini bentuk ekspresiku kok. Tapi nyatanya dia mencari validasi, bukan ekspresi. Nah, itu yang saya coba introspeksi waktu itu. Karena waktu itu ternyata kayaknya aku nggak berekspresi deh. Tapi aku kayaknya fokus ke mencari validasi supaya sama kayak orang lain. Gitu loh. Nah, jadi kayak kamu pernah nggak upload konten? Menurut kamu udah oke nih, aku mau upload ini. Like-nya nggak banyak kamu. Sering. Itu sering banget sih pak, itu fenomena yang sering terjadi sih. Nah, kita kadang
bersembunyi di balik itu kan cara aku berekspresi. Tapi kalau misalkan kita mengharap like, itu kayaknya sebuah validasi. Kayaknya itu cara kita mencari validasi, bukan sebuah ekspresi. Kalau kita berekspresi, ya kita tampilkan apa yang mau kita tampilkan, nggak peduli orang mau berpendapat apa, orang mau nge-like atau enggak, it's okay. Ini cara kita berekspresi. Oh enggak? Kalau misalkan kamu suka nyanyi, kamu mau berekspresi di media sosial, nyanyi, silakan buat konten nyanyi, upload, sudah. Nggak perlu mikir orang suka atau enggak, ya udah. Itu cara kamu berekspresi kan? Nah, kebanyakan orang ternyata mencari validasi di sana, bukan berekspresi. Pada akhirnya dia upload bukan untuk berekspresi dan bukan bernyanyi karena dia senang nyanyi, tapi dia bernyanyi buat konten nyanyi karena dia butuh like, dia butuh komen yang ih bagus banget suaranya, ih request dong. Ternyata itu saya dulu juga sering kayak gitu, soalnya saya dulu pernah buat konten-konten kayak gitu juga kan waktu masih kuliah. Ya itu ternyata saya mencari validasi waktu itu, bukan berekspresi. Sayangnya akhirnya enggak detox media sosial, tapi akhirnya berekspresi diri. Jadi saya memang kalau misalkan setelah itu mengupload itu memang sesuatu konten yang ya udah aku mau upload, who cares orang like atau enggak, orang suka atau enggak, orang mau komen, ya gak apa-apa, asal enggak melanggar hukum, asal enggak ada unsur sara dan lain sebagainya. Menurut saya enggak apa-apa, itu cara saya berekspresi gitu loh. Jadi saya upload, enggak saya hapus. Terserah berapa like-nya ya? Terserah berapa like-nya. Orang-orang ya itu lagi. Kebanyakan orang salah kaprah dengan validasi dan berekspresi itu tadi. Sayangnya. Buat teman-teman berekspresi jangan cari validasi. Asik. Berarti ini validasi lah yang membuat tekanan ya? Sebenarnya iya. Kita jadi berpikir apa yang orang bilang ya? Orang suka gak ya? Kan itu kan jadinya kan yang bikin tertekan itu jadi kayak pas upload kayak baru semenit kayak kok belum dia like ya? Ada ya? Gitu loh, di zoom kan? Ada ya, menurut aku kok gini ya? Kayaknya jawabnya kelihatan banget ya gitu kan? Udah, it's okay, karena gak usah dipikirin. Kalau memang kita berekspresi, harus berekspresi aja. Kalau misalkan kita kayak gitu, berarti kan kita mencari like, mencari komen gitu. Itu kan bentuk, salah satu bentuk mencari validasi dari orang lain gitu, jatuhnya. Oke. Oh, berarti ruang ekspresi inilah seharusnya jadi dampak positif ya, tapi validasi ini menjadi tekanan sebenarnya di sosial media. Sayangnya. Oke, wah berarti 2 poin ini sebenarnya udah dapet ya teman-teman ya. Kita gali lagi nih Pak. Nah, kan memang sekarang kita kebanyakan haus validasi lah di sosial media. Apalagi ikut influencer ya. Kita lihat influencer, wow mereka kayaknya sedangkan kayak aku enggak deh. Nah, sehingga mereka yang memang punya basic, mungkin bukan basic konten ya dibilang, basic yang mau bertumbuh tuh jadi insecure duluan gitu. Seringnya kayak gitu. Karena mereka udah melihat yang nggak Bapak bilang tadi, standarnya udah jauh, mereka lihat standar yang jauh itu yang bakal ditekanin sama mereka. Itu yang terjadi di kalangan saya sendiri deh Pak. Di kalangan Vera, teman-teman Vera tuh sering seperti itu. Kenapa nggak ngupload konten? Iya, soalnya lihat konten sebelah gitu, editornya jauh banget gitu, sedangkan aku enggak gitu. Nah, ini yang menyebabkan mahasiswa tuh bukan jadi membandingkan diri aja, jadi insecure, ujungnya FOMO. Jadi semua yang ada di media sosial itu bakal diikutin. Contoh kayak kemarin tuh ada ya Pak, apa sih makan cookies, apa sih lupa, cookies yang ada pistachio, tau gak sih teman-teman? Nah itu kan lagi first, Bapak nggak tahu ya. Itu lagi hype, bahkan itu kan mahal ya. Bahkan orang yang nggak mungkin ya materialistisnya cukup tidak mau ini gitu, demi konten dia akan beli itu. Nah apa contohnya kemarin tuh sempat ada juga yang hype juga tentang makanan yang kecil, pokoknya sama makanan yang kecil-kecil. Iya, biasanya makanan semua ya Pak, izin. Jelas lagi. Semua makanan gitu. Teman-teman yang mungkin karena itu kontennya naik, itu mereka kontenin, sedangkan di mereka itu nggak naik. Nah, itu yang buat teman-teman sekarang ketika bermain media sosial selalu bilang, udahlah media sosial ini cuma jadi ajang
banding diri sama teman-teman influencer lainnya gitu, jadi sumber tekanan sama kita, nggak lagi dampak positif, termasuk mengupload tugas. Nah itu sering terjadi Pak. Kenapa? Sering gini loh Pak, contoh kan kita ada tugas video nih, upload ya di Instagramnya, itu bakal buat Instagram baru Pak. Percaya? Iya, kenapa ya? Kenapa kayak gitu teman-teman? Buat mahasiswa saya, ini mahasiswa saya tugasnya video soalnya kebetulan nih. Mahasiswa saya upload ada di TikTok sendiri, nggak apa-apa lah. Kan saya tuh soalnya nggak mau bikin tugas videonya ada, tapi kayak jangan kaku, bebas kok mau gimana, itu menarik gitu loh. Gak apa-apa, it's okay, upload aja. Karena itu bukan selebgram, it's okay. Ketahuan ya dia mahasiswa yang Pak Rezi ya. Terus nanti mereka disuruh ngupload. Contoh kan kayak sekarang tuh cuma yang dibuat PKM juga kan teman-teman. Nah sebenarnya kalau itu udah mau diupload di TikTok atau di TikTok tuh sekarang sering ya kayak tips buat ini, tips buat itu gitu. Nah itu bakal buat Instagram baru atau TikTok baru supaya tidak dikenal sama teman-teman ya Pak. Itu sering terjadi. Kenapa gitu? Kamu dari pandangan mahasiswa coba caranya. Karena itu tekanan buat kita Pak. Karena kita malu bakal dilihat orang. Contoh gini deh Pak. Kalau kita tadi bahas validasi sama ruang ekspresi ya Pak. Kalau ruang ekspresi oke, kita sudah mengekspresikan nih. Oh iya, basicnya di pendidikan. Aku mau bantu nih teman-teman tips triknya lolos beasiswa kayak lolos ini. Tapi di satu sisi saya mikir gini, kayaknya ini tekanan deh buat aku. Nanti teman-temanku pada bilang ya emang bukan gitu ya. Terakhirnya mereka buat TikTok baru dengan kata-kata mau branding baru. Sementara terakhirnya itu terbengkalai. Kenapa? Karena pasti dia fokus tetap yang di akun pertamanya dong. Nah terakhir itu yang menjadi tekanan untuk mahasiswa sekarang Bapak, seperti itu. Kalau dari Bapak sendiri pernah nggak lihat pengalaman yang seperti itu? Banyak lah, banyak banget kayak gitu. Saya tuh kadang-kadang bingung juga ya itu kayak kenapa harus buat akun baru, kenapa harus malu gitu loh. Karena itu kan kamu ya. Soalnya ya itu kamu, misalkan kamu Vera, kamu mau bikin video gimana pun, kamu mau difoto dari angle manapun, yang dilihat ya Vera gitu loh. Kenapa harus malu dengan diri sendiri gitu loh. Lagi-lagi ya mungkin kayak yang kamu bilang gitu, karena takut dibilang alay dan lain sebagainya. Lagi-lagi kalau misalkan kita takut dibilang alay, kita takut di komen sama orang, itu kan berarti kamu menggunakan media sosial sebagai bentuk validasi diri, bukan berekspresi. Menurut saya. Ya. Kalau misalkan kalian buka Instagram saya, tapi udah di private sih. Kenapa Bapak private? Kenapa tidak Bapak publish? Nah, sebagai ruang ekspresi. Iya ini. Ya? Jadi saya tuh sebenarnya orangnya sangat suka berekspresi. Lagi-lagi ya. Saya dulu pas zaman kuliah itu sempat buat video-video lucu gitu. Konten-konten kayak sitcom sketsa-sketsa gitu. Itu pas kuliah ya. Itu kuliah 2020. Kita COVID 2019-2020 ya. Berarti seumuran kamu. Semester 4, semester 5, semester 6 gitu. Saya buat video. Bener-bener kamu tahu Mak Betty? Tahu. Saya buat video kayak gitu. Dan saya jadi Mak Betty-nya dulu. Ya. Nah, dan it's okay menurut saya. Sampai kemarin itu masih saya buka. Mahasiswa masih bisa lihat. Mungkin ada dari kalian yang udah lihat. Saya jadi Raisa ya. Anak desa yang merantau ke kota. Oh my god, oke. Itu lucu. Menurut saya lucu dan menurut saya dan teman-teman saya lucu. Sampai akhirnya saya private kemarin. Kenapa Bapak private? Karena terlalu banyak dicari mahasiswa ya Pak. Satu momen kayak yang lagi ngobrol, kalau buat video ya bebas kok, video apa aja kita menarik. Soalnya kalau videonya kaku, videonya formal, nanti ya jangankan saya, jangan orang lain, kamu aja nggak mau nonton video itu. Jadi dibuat sebaik mungkin lah, semenarik mungkin gimana serunya, yang seru lah, gimana tips apa gitu. Satu mahasiswa, iya Pak, apa bikin video Raisa aja Pak? Saya kayak Raisa, kenal nih ya. Raisa apa nih? Raisa penyanyi atau Raisa mana nih gitu kan? Saya kayak, aduh. Akhirnya saya private. Saya private itu bukan bentuk mencari validasi ya lagi-lagi ya.
Tapi kan saya takut pandangan mahasiswa ke saya itu jadi agak berubah gitu loh. Jadi kayak malah kayak aneh gitu loh. Jadi ya, oke lah. Tapi sebenarnya saya pede-pede aja. Jujur pribadi ya. Saya kalau misalkan ditayangin di sini sebenarnya saya biasa-biasa aja. Cuman kayaknya lebih baik di private dulu deh. Gitu loh. Sampai nanti mungkin akan dibuka lagi. Soalnya saya nggak suka private media sosial. Saya pribadi saya nggak suka private media sosial karena lagi menurut saya orang yang sukses itu adalah orang yang menjadi dirinya sendiri, bukan yang fake. Gitu. Orang-orang yang sukses di dunia ini yang saya lihat itu adalah orang yang memang menjadi dirinya sendiri, dalam tanda kutip dia melakukan apa yang dia suka, nggak tertekan, bukan memaksakan diri untuk menjadi orang lain, gitu loh. Misal contoh yang paling relate sekarang Big Mo gitu kan. Ya dia jadi dirinya sendiri, mungkin dikali 10, dikali 8 lah. Mungkin dia relate-nya nggak yang separah itu, tapi ya dia mencoba menjadi dirinya sendiri gitu kan. Raditya Dika, gimana dia Raditya Dika, nggak yang kayak stand up comedian lain. Ada pembedanya gitu loh, ya kan? Nah, saya sebagai dosen sekarang kan profesi saya kebetulan dosen. Nah, apa yang bisa membuat saya dengan dosen-dosen lain berbeda ya? Kalau saya Rezi Abuzanazi, bukan dosen-dosen lain. Apa yang membedakan Rezi dengan dosen-dosen lain? Kadang-kadang orang-orang itu dalam profesi itu termakan stigma. Kalau jadi dosen harus begini, kalau jadi polisi kamu harus begini, kalau jadi guru kamu harus begini, nggak boleh nggak keluar dari lingkup ini. Yang pada akhirnya jadi homogen. Gak ada pembeda, semuanya sama. Yang orang lihat tentang saya, jadinya apa kalau misalkan homogen? Itu dosen, udah that's it. Itu aja. Bapak itu dosen, bukan Rezi, tapi itu dosen. Nah, saya nggak mau jadi kayak gitu. Saya mau jadi, oh bapak itu Rezi, dia dosen. Rezinya dulu yang mau saya kenalin, bukan dosennya. Nah, pesan untuk teman-teman ya. Jadilah dirimu sendiri. Langsung closing statement gitu. Ya gitu. Wow. Kalau Bapak nih, kayak kita sebagai dosen nih Bapak, kan pasti Bapak juga tadi udah mention ya kalau ada tugas video nih dikasih ke teman-teman mahasiswa. Nah, kalau dari Bapak sendiri, kenapa sih Pak Bapak buat tugas itu untuk diupload ya teman-teman mahasiswa? Saya tahu kalian tertekan sampai buat gitu. Jadi kalian sebagai mahasiswa itu punya privilege dalam politik, karena tuh nggak bisa kita pungkiri, bagaimanapun kehidupan kalian sudah menjadi mahasiswa itu berarti kalian adalah salah satu manusia yang punya privilege dalam mendapatkan pendidikan. Oke? Nggak semua orang bisa kuliah, nggak semua orang bisa mendapatkan pendidikan, dan orang yang kuliah, orang yang mendapatkan pendidikan itu punya ranah yang masing-masing, punya kepakaran masing-masing. Kebetulan kalian BK. Kenapa saya bikin tugas video? Satu, supaya kalian bisa berekspresi. Saya tuh pengen banget teman-teman mahasiswa di UNIMED ini bisa berekspresi lebih luas, supaya kalian bisa menyampaikan apa yang sudah kalian pelajari ke teman-teman lain yang di luar sana. Sebenarnya intinya itu, misalkan kamu udah belajar tentang pembinaan ABK, kamu sudah paham nih ABK itu apa aja, anak kebutuhan khusus itu siapa sih, layanan pendidikan itu apa aja sih. Yang saya ajari, yang saya sampaikan itu cuma dengar 1-2 kelas, 60 orang, 70 orang. Padahal ilmu ini di masa ini bisa disebarkan dengan sangat luas dan mudah. Gimana kita bisa membuat pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik kalau orang di luar sana nggak paham dengan pendidikan? Orang di luar sana mungkin kalau ditanya pendidikan itu apa sih? Belajar. Padahal nggak sesimpel itu. Yang punya ilmunya siapa? Kalian kan, yang sudah mendapatkan mata kuliah ilmu pendidikan, manajemen pendidikan, pembinaan ABK. Nah, saya tuh mau kalian nggak pelit,
dalam tanda kutip. Saya tuh cuma pengen itu, kalian nggak pelit, jangan pelit ilmu lah. Sampaikan ke orang lain melalui apa yang paling mudah, yang paling efektif, yang paling efisien, ya melalui media sosial. Nggak perlu kita butuh dana, butuh ruangan untuk bikin sosialisasi, dan jangkauannya kalau media sosial kan lebih luas juga. Nah, maksud saya tuh di situ. Jadi kayak, nih saya sudah ngajarin kalian, saya udah ngasih ilmunya nih, psikologi pendidikan kah, atau pemilihan ABK. Nah, jangan pelit lah. Yuk kita kasih ke yang lain juga. Mungkin ada orang di luar sana yang tertarik, tapi dia nggak punya akses untuk mendapatkan ilmu ini. Atau mungkin ada adik-adik mahasiswa kita, adik-adik SMA kita yang lagi bingung nih, aku masuk jurusan apa ya, aku nanti mau kemana ya? Ya kan? Betul. Pernah kan ngerasain itu kan? Kayaknya kan tadi Betul. cara-cara tahu aku sukanya apa ya. Mungkin salah satu FYP-nya kalau lagi scroll TikTok ketemu video itu, akhirnya dilihat, ih kok bisa gini ya, tertarik. Akhirnya dia jadi tahu jati dirinya, dia mau kemana. Nah, jangan pelit lah. Kalau menurut saya ilmu tuh bukan suatu hal yang harus dikip sendiri. Semakin luas ilmu itu tersebar, semakin cepat dia akan berkembang. Ilmu apa yang terjadi 5 tahun ke belakang, misalkan kita ngomongin perkembangan AI deh, yang kemarin mungkin 2-3 tahun yang lalu nggak bisa bikin video, sekarang udah bisa bikin video yang sangat bagus kayak film beneran gitu kan. Itu karena apa? Karena perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi terjadi kenapa? Karena ada pertukaran ilmu di sana. Iya kan? Kalau misalkan ilmunya dikip sendiri, nggak ada diskusi di sana. Apakah akan berkembang sesignifikan ini? Karena enggak. Begitu juga dalam pendidikan. Menurut saya kalau misalkan cara mendidik itu dikip sendiri, ya kita bakal tertinggal terus. Ilmu apapun itu sih sebenarnya. Gitu. Kenapa saya kasih video akhirnya itu sering kali itu bikin video akhirnya, project akhirnya itu sering kali bikin video, ya supaya teman-teman mahasiswa yang sudah dapat privilege mendapatkan ilmu ini itu bisa berbagi ke teman-teman yang lain. Intinya itu. 1, 2, ya supaya dia bisa berekspresi, jangan malu-malu lah, gitu loh. Yang ketiga, saya nggak ngasih format. Kalau nyuruh mahasiswa buat video, saya bilang sekreatif kalian lah, sebebas kalian, asal nggak melanggar hukum, asal nggak ada susah, ya bebas, nggak apa-apa, semenarik mungkin. Karena saya yakin kalian tuh punya ide yang luar biasa. Kreativitas kalian tuh, saya kan pasti pikirnya liar-liar lah, mau bikin kayak gini, mau bikin kayak itu. Nah, saya tuh sangat mengharapkan melihat video-video kayak gitu, yang kayak tiba-tiba ih, apa nih? Ih, kan ini lucu nih. Mau lucu, mau sedih, mau ketawa, kan maksudnya apapun emosi yang akan didapat oleh pemirsa gitu loh. Tapi yang kreatif, saya nggak suka nonton video yang, saya pribadi ya, saya nggak suka nonton video yang kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan kami dari kelompok 8. Saya nggak suka. Saya dulu pernah buat video kayak gitu, nggak pernah. Karena saya pernah, jadi saya tahu video kayak gitu tuh bosenin banget, parah. Saya udah buat videonya aja, nggak mau nonton lagi. Benar. Kayak ngapain aku nonton lagi? Nggak seru sekali gitu loh. Apalagi kita udah di perkembangan teknologi sekarang, media sosial sekarang gitu loh. Harusnya menurut saya bisa lebih bebas, akhirnya misalnya sampah, ilmunya sampah. Berarti memang kreativitas jadi ruang ekspresi, menjadi diri mereka sendiri ya, tujuan Bapak sebenarnya itu gitu ya. Itu yang sebenarnya saya cari. Cuman sampai saat ini ada beberapa yang bikin saya kayak lucu ya videonya. Tapi ada juga yang cuma ngejelasin textbook. Itu saya kayak kenapa harus textbook sih? Gitu loh. Kayak biasa sendiri aja lah, santai. Saya kan berkali-kali bilang di beberapa kelas saya, mungkin ada yang nonton, salah satu penonton ini kelas saya. Oke. Saya bilang kayak
bebas kok kalian mau buat gimana, asal nggak sara, asal nggak menghukum, bebas, sekreatif-kreatifnya. Yang penting pesannya sampai, udah titik itu aja. Misalkan tentang motivasi belajar, ya udah kalian bikin video tentang motivasi belajar, gimana pun format videonya. Mau bikin short movie, mau bikin video vlog, mau ngejelasin mungkin sambil mukbang, bisa kan? Bisa. Dan kayak kita ngobrol pas lagi mukbang ya, lu tau nggak sih kalau misalkan motivasi belajar itu, itu kan bisa aja. Ya bebas gitu loh. Saya keinginan saya pribadi, saya mau melihat video yang memang sekreatif itu, yang seliar itu loh, yang seaneh-aneh itu. Yang saya inginkan, cuma mungkin belum tersampai dengan baik ya. Atau mungkin karena mahasiswa banyak tugasnya, saya Nggak tahu ya. Jadi kayak nggak ada waktu mungkin ya, gitu kan. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa lah. Jadi yang penting nggak yang seformal itu buat videonya. Oke, nah kita udah bahas nih Pak, tadi dampak positif udah ya, dampak negatifnya udah, sampai ke overthinking mahasiswa udah. Ini mungkin teman-teman mahasiswa tuh udah mau langsung mau tahu nih, kalau dari Bapak sendiri nih, boleh dong kasih tipsnya, bukan tips sih, kalau tips kayak langsung instan, jangan tips please gitu, dari pengalaman Bapak aja nih yang bisa dilakuin teman-teman mahasiswa supaya mereka tuh menjadikan media sosial ini sebagai ruang ekspresi mereka, bukan jadi bahan untuk overthinking mereka nih sepanjang mereka menggunakannya. Silakan Pak. Untuk teman-teman mahasiswa yang ada di depan handphone ini, kalau pakai media sosial ya jadiin orang berekspresi, yang beneran berekspresi. Menurut saya itu yang paling penting. Kalau kita mencari validasi, itu nggak akan selesai, nggak pernah akan selesai. Terus gimana caranya kita tahu kalau misalkan kita ini sedang berekspresi atau mencari validasi? Tanya ke diri kalian, kalau kalian upload konten, like-nya dikit, kalian hapus nggak? Udah sesimpel itu. Like-nya dikit, kalian hapus nggak? Kalau misalkan kalian upload konten, like-nya dikit nggak kalian hapus, ya udah berarti kalian sudah berekspresi. Kalau misalkan kalian upload konten, like-nya dikit kalian hapus, coba introspeksi diri lagi. Jadi diri sendiri tuh seru loh, beneran. Soalnya Rezi yang ada di sini ya cuma satu, nggak ada lagi. Mungkin yang namanya Rezi banyak, tapi Rezi yang ini, Rezi yang ini ya cuma satu, cuma di sini doang. Vera yang ini, ya ini aja, nggak ada yang lain. Gitu loh. Kenapa harus jadi orang lain kalau kita udah punya diri kita sendiri gitu loh? Kenapa mau jadi orang lain? Kayak nggak make sense gitu loh, dan nggak akan bisa juga. Jadiin orang sebagai motivasi itu is okay, tapi jangan pernah mau jadi orang lain. Menurut saya itu sih. Jadi dorongan aja. Aku mau deh seberdampak dia. Oke. Tapi jangan jadi dia, jadi kamu. Itu sih yang paling penting. Oke, berarti ini udah dari pengalaman ya teman-teman ya, jadilah diri sendiri gitu. Wah oke, chill banget bro hari ini gitu. Santai banget hari ini gitu ya. Oke, mungkin penutup nih Pak, udah di penghujung banget nih ya. Tadi sampai penghujung kita mau denger dong, nggak mau deh closing statement tuh kayak formal banget ya. Kata-kata hari ini deh Pak, untuk teman-teman yang nonton hari ini, nontonin Pak Rezi. Banyak kalau teman-teman Pak Rezi tuh tampan banget gitu. Tampan. Salting loh Pak ya. Kata-kata hari ini nih Pak. Oke. Kata-kata hari ini. Jika kamu makan mie rendang, berarti kamu makan mie rasa rendang, bukan makan rendang. Jika kamu mencoba jadi orang lain, itu bukan kamu, itu orang lain. Enakan mana, mie rendang atau makan rendang? Mie rendang. Mie rendang? Iya, jujur. Udah, jadi ganti. Ini kata-kata kedua ya? Kata-kata hari ini kedua? Kata hari ini kedua. Aduh, salah. Maaf ya guys. Ini closingnya memang, aduh.
Saya kebetulan kayaknya ini internasional ya. Iya, ini internasional gitu Pak. Jadi saya Aduh, sudah nih. Salah siapa nih? Ini salah siapa nih? Salah siapa sih? Salah wifi? Karena saya rasa ini penontonnya internasional ya. Jadi khusus teman-teman dari negara-negara tetangga. Pertama, saya mau menyampaikan kata-kata mutiara untuk teman saya yang di Thailand. Saudara, Bánh táo chữ Bánh táo từ đảo bao chữ Nhập lánh bánh Thảo cứ đảo Cáo cứ đảo Tao cứ được Đập lão cho cưng Thảo cứ đảo Thảo cứ đảo cứ đảo Ngập được áo cứ đảo Thảoพี่มาพัดชีพแต่เราUntuk teman yang di Thailand. Oke Pak, lanjut silakan. Oke Pak, lanjut silakan. Sedih ya Pak ya. Oke, lanjut Pak, lanjut. Oke, silakan. Untuk teman saya yang di China. Xie Cháu sư đã vợ Dình 6 个đã Cháu sư đã vợ Chỉ 6 sư đã một cái hậu chữ Hậu chữ đã bức hậu Ni cháu sư đã Ni hậu chữ đã pháo cơ đã xì Chú đi đã Ni hậu cơ đã xì Giống như là Ni cáo lơ cơ Lão cơ tử xin đau phụ Chú đạo phụ Itu untuk teman saya yang di sini. Oke, lanjut Pak. Lagi ya? Lagi Pak, lagi. Jadi karena kebetulan ini kita sedang dalam situasi yang sedang panas nih Oke Pak. antara Southeast Asia dan Korea. Oke. Jadi untuk teman-teman saya yang di Korea, saya ingin menyampaikan 1-2 patah kata lah. Sedih Pak. Saya agak tertekan. Saya juga masih jujurnya. Tunggu ya. Ini closingnya panjang Agak panjang nih langsung kita nih. Karena kita harus lagi-lagi ya, karena media sosial ini. Oke. Karena media sosial. Mendunia gitu ya Pak. Karena media sosial ini adalah satu platform yang memang bisa menjangkau banyak orang gitu. Jadi memang tidak cuma di Medan aja. Oke, siap Pak. Silakan Pak. 고마워. 감사합니다. 안녕하세요. 네. 괜찮아요. 아니야. 아니야. 진짜? 진짜. 야. 진짜? Udah itu aja sih. Oke. Untuk yang di Indonesia. Oke, jadi silakan Pak untuk yang di Indonesia. Untuk teman-teman semua, bijak dalam menggunakan media sosial itu adalah suatu hal yang bijak. Aduh, bijak menggunakan media sosial ada satu hal yang bijak. Itu adalah satu hal yang penting. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kalian sendiri. Jadikan orang lain sebagai motivasi itu adalah suatu hal yang baik. Tapi jangan lupa
untuk jadi diri kalian sendiri, jangan jadi orang lain. Jangan jadi orang yang bukan kamu. Jangan buat media sosial mengubah diri kamu yang sebenarnya. Menjadi sedikit lebih beda lebih baik daripada menjadi sedikit lebih baik. Menjadi diri kamu sendiri itu lebih baik daripada kamu berusaha menjadi orang lain. Karena ingat, berakit-rakit dulu mengangkat-angkat ketiak. Gak nyambung. Udah, itu aja. Saya bingung mau ngomong apa. Oke, sip, mantap. Oke, itu kata-kata hari ini apa ya? Itu kata-kata hari ini. Oke, nggak tahu kata-kata besok ya teman-teman. Saya nggak tahu, mungkin berubah. Oke, betul sekali. Tiba-tiba ada artikel baru, jurnal baru, penelitian baru yang mengatakan bahwa nggak apa-apa kok jadi orang lain. Ya udah, nggak We apa-apa. never know gitu ya. Who knows gitu loh. Ini kan kata-kata hari ini 27 Februari jam 11. Oke. Jam 11 ini ya kayak gitu kata-katanya. Oke, Gitu. jam 1 mungkin beda gitu ya. Mungkin beda habis sholat Jumat, Iya, beda. khotib ceramah. Sama ternyata. Ya, Oke teman-teman, hari ini asik banget ya podcast kita dari beberapa negara ya teman-teman ya. Ya. Oke. Untuk teman-teman internasional, ya for international Okay. student, for Okay. international viewers, thank you bro. Yes. Udah. Udah, itu saja. Oke teman-teman, mungkin penutupnya hari ini benar sekali kata tamu kita yang luar biasa yang sudah go internasional ini ya. Tetap menjadi diri kalian sendiri karena media sosial itu pada dasarnya sebagai ruang ekspresi, bukan hanya tempat sebagai kalian bervalidasi ataupun membandingkan diri kalian dengan orang lain. So untuk teman-teman, kalau misalnya happy untuk nonton podcast kali ini, jangan lupa follow Instagram AMJ PPBBK kita. Oke, dan aku Vera sebagai host kali ini. Aku berterima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa Pak Rezi ya. Sama-sama. Mungkin boleh saya bye-bye dulu gitu Pak. Iya. Assalamualaikum, selamat puasa semuanya. Oke, stay tune banget. jangan batal, jangan mokel. Please, 30 hari doang kok. Wow, oke. Kalau gitu demikian podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. See you guys.